Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Scorpio, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Mei 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu Page of Swords, terus King of Swords, 10 pedang, si Ratu Tongkat ya, Queen of Wands, 4 pedang, Page of Wands, 4 koin, The World, dan kartu Page of Cups ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Oke, metodenya kali ini past, present, and future ya. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu Page of Swords ya. Oke, jadi ceritanya Scorpio, beberapa dari kalian sekitar bulan April kemarin ya, mungkin ada yang lagi merasa penasaran sekali hatinya. Mungkin ada satu hal gitu yang ingin kamu korek informasinya secara mendalam ya. Misalnya mungkin lagi mencari informasi mengenai pekerjaan, mengenai keuangan ya. Mungkin lagi mencari informasi mengenai seseorang dan lain-lain. Jadi kira-kira informasi apa nih, kejelasan apa yang pernah kamu cari Scorpio ya sekitar bulan April kemarin. Page of Swords ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu si Raja Pedang ya, King of Swords. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Oke, jadi ceritanya sekitar bulan April kemarin pikiranmu sangat tajam banget Scorpio ya. Mampu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ketika menghadapi seseorang misalnya, mampu berpikir cerdas untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, mampu berpikir cerdas untuk mengejar tujuan dan lain-lain ya. Jadi silakan gunakan kecerdasan pikiranmu, si Raja Pedang, untuk bergerak maju ke depan ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 10 pedang yang melambangkan akhir dari sebuah permasalahan ya. Jadi ceritanya sekitar bulan April kemarin memang ada upaya juga ya untuk mengakhiri sebuah permasalahan dalam kehidupan kalian agar hatimu tuh lebih tenang ya untuk melangkah maju ke depan. Jadi kira-kira masalah apa nih yang pernah kamu coba selesaikan Scorpio sekitar bulan April ya? Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga, mungkin masalah pekerjaan, keuangan, mungkin masalah cinta dengan seseorang dan lain-lain ya. 10 pedang. Ini sudah kamu alami Scorpio sekitar bulan April kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu si Ratu Tongkat ya, Queen of Wands. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Oke, jadi bisa dikatakan untuk bulan Mei nanti ada semangat tinggi, motivasi luar biasa ya dalam dirimu gitu. Untuk apa? Untuk mengejar ambisi besar yang kamu miliki nantinya. Jadi semangatmu sangat tinggi Scorpio untuk bulan Mei ya. Misalnya mungkin lagi semangat tinggi untuk terus bekerja, mencari uang, semangat untuk mendekati seorang ya, mungkin lagi semangat untuk mengejar target dan ambisi masing-masing intinya ya. Queen of Wands. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 4 pedang. Jadi sepertinya untuk bulan Mei nanti ada pertimbangan mendalam juga, pemikiran mendalam gitu yang akan kamu lakukan ya sebelum mengambil tindakan dan keputusan. Jadi bagi kamu yang ingin mengambil keputusan penting, perlu untuk lebih pelan-pelan, jangan buru-buru ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk berpikir lebih dalam lagi, pertimbangkan sedalam mungkin kira-kira langkah apa, strategi apa, keputusan apa yang perlu diambil ke depannya ya untuk bulan Mei. 4 pedang ya. Oke, dan lihat di bawahnya kartu Page of Wands. Jadi sepertinya untuk bulan Mei nanti hatimu akan merasa lebih terinspirasi Scorpio. Soalnya kenapa ada semangat baru juga ya, semangat baru untuk terus bekerja, mencari uang, semangat untuk memperbaiki keadaan ya, semangat untuk terus mengejar impian dan target masing-masing ceritanya ya, Page of Wands. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang mungkin akan terjadi sekitar bulan Juni ya. Oke, yang pertama ada kartu 4 koin yang melambangkan proses penantian ya. Jadi ceritanya untuk bulan Juni nanti memang ada yang masih menantikan sebuah kabar penting nih, informasi penting gitu dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira informasi apa yang masih kamu nantikan Scorpio ya? Misalnya mungkin lagi menunggu kabar mengenai pekerjaan, keuangan, mungkin lagi menunggu kabar dari keluarga, mungkin lagi menunggu kabar dari seseorang, dan lain-lain. Jadi coba untuk lebih bersabar bagi kamu yang sedang menantikan berita penting nantinya ya, 4 koin. Oke? Dan lihat di bawahnya kartu The World yang melambangkan siklus yang telah rampung ya. Jadi bisa dikatakan ada upaya juga untuk merampungkan sebuah urusan ataupun siklus dan permasalahan sekitar bulan Juni ya. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk merampungkan urusan dalam keluarga, merampungkan urusan mengenai pekerjaan, keuangan, dan lain-lain nantinya. The World ya. Oke, dan terakhir di bawahnya kartu Page of Cups. Jadi silakan gunakan intuisimu untuk menentukan langkah yang terbaik sekitar bulan Juni yang akan datang. Page of Cups ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke.
Oke, Scorpio, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 7 koin ya, yang melambangkan bentuk evaluasi ulang. Oke, jadi ceritanya sekitar bulan April kemarin, beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba untuk mengevaluasi ulang kembali situasi yang sedang kamu hadapi ya, sambil mencari kejelasan tentunya, Page of Swords. Jadi mungkin ada suatu hal yang ingin kamu korek informasinya secara mendalam sebelum bisa melakukan peninjauan ulang ataupun evaluasi ulang kembali di sini ya. Jadi kira-kira apa yang pernah kamu tinjau ulang, Scorpio? Misalnya mungkin lagi mencoba untuk meninjau ulang ya kondisi keluarga di rumah, mungkin lagi meninjau ulang kondisi dalam pekerjaan keuangan, mungkin lagi meninjau ulang hubungan cinta yang sedang kamu jalani, dan lain-lain. Jadi silakan gunakan waktu untuk mendapatkan informasi tersebut, Page of Swords, sebelum bergerak maju ke depan. Ya, 7 koin. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 9 cawan ya, yang melambangkan bentuk keinginan. Jadi ceritanya sekitar bulan April ada upaya nih untuk terus mengejar keinginan baru dalam kehidupan kalian ya, sambil berpikir tajam, berpikir lebih cerdas tadi, si Raja Pedang. Jadi silakan gunakan kecerdasan pikiranmu untuk mewujudkan keinginan masing-masing, 9 cawan ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 8 cawan. Jadi sepertinya pikiranmu lagi tertuju ke arah masa depan kali ini ya, sekitar bulan April, sambil mencoba untuk mengakhiri sebuah permasalahan ceritanya ya, 10 pedang. Jadi kira-kira masalah apa yang pernah kamu coba selesaikan, Scorpio ya? Soalnya kenapa kan dia lagi mencoba gitu untuk mengatur ulang rencana masa depanmu ya, 8 cawan. Jadi kira-kira masalah apa yang pernah kamu coba selesaikan? Ini sudah terjadi sekitar bulan April kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu King of Wands ya, si Raja Tongkat. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Mei nanti ada semangat tinggi, motivasi luar biasa, Queen of Wands dan King of Wands ya, semangat tinggi untuk mengejar ambisi dan target masing-masing nantinya. Jadi kira-kira apa ambisimu untuk bulan Mei ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 6 pedang. Jadi sepertinya untuk bulan Mei nanti ada pemikiran mendalam tadi, 4 pedang yang akan kamu lakukan sebelum mengambil tindakan dan keputusan, sambil bersikap tenang, berpikir tenang tentunya, 6 pedang ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The High Priestess yang melambangkan energi pasif ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Mei nanti ada inspirasi baru tadi, semangat baru untuk terus melangkah maju ke depan, sambil mengamati keadaan terlebih dahulu nantinya, The High Priestess. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang ya. Yang pertama ada kartu 5 cawan. Jadi hati-hati, Scorpio, sepertinya untuk bulan Juni nanti ya, ada yang masih menantikan kabar penting tadi, 4 koin. Namun semuanya itu masih membuat dirimu agak sedikit down di sini ya, kurang percaya diri gitu, 5 cawan. Kurang pede ya, kurang percaya diri ketika mengambil keputusan, kurang percaya diri untuk mengejar tujuan, dikarenakan apa? Dikarenakan masih menunggu sebuah kabar penting. Jadi perlu untuk lebih berpikir optimis nantinya, Scorpio, 5 cawan ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The Chariot. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni ada rasa percaya diri, lebih optimis untuk merampungkan sebuah urusan nantinya, The World. Jadi kira-kira urusan apa yang ingin kamu coba rampungkan ya sekitar bulan Juni. Oke, dan terakhir di bawahnya kartu 1 pedang yang melambangkan kejernihan pikiran ya. Jadi sepertinya untuk bulan Juni pikiranmu cukup jernih kok ya, mampu melihat jernih, berpikir dengan lebih jernih ketika mengambil keputusan misalnya, mampu berpikir jernih untuk mengejar tujuan, sambil belajar menggunakan intuisimu tadi, Page of Cups ya, dengan kombinasi kedua kartu ini. Oke, jadi coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang positif nantinya ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.